Nah, selanjutnya syarh mengatakan wal alamu huwa ma uyyina musammahu mutlaqan, dan isim alam adalah apa yang ditakyin musammanya, dan alam itu memang benar dimaksudkan siapa yang ditujukan oleh kata tersebut. Misalnya kata Zaid, Budi, Tono dan lain itu sudah dimaksudkan orangnya siapa. Wa qad taqaddama fi babin na'at, dan hal ini telah disebutkan sebelumnya pada bab na'at, yaitu pada halaman 88. Wan nakiratul maqsudatu hiya an-nakiratul lati qusidat fin nida'i bil iqbali 'alaiha. Dan nakirah maksudah itu bagaimana? Nakirah yang dimaksudkan ketika nida, misalnya walaupun ada sekumpulan orang, terus kita bilang ya rojulu, banyak laki-laki di situ, tapi ketika kita mengatakan ya rojulu, kita sudah takyin, kita sudah menentukan siapa maksud dari kata rojulu di situ. Jadi tidak random yang dimaksudkan ya siapa aja, enggak, tapi sudah ditakyin ya rojulu. Atau contoh misalnya ada banyak anak di situ di dalam kelas, semuanya tenang kecuali satu orang mungkin pukul-pukul meja atau yang lainnya, terus gurunya ngomong ya walad, ya waladu. Nah, seperti itu. Jadi ya udah dimaksudkan siapa dari kata ya waladu itu, walaupun di dalam kelas itu banyak anak. Oleh karena itu sebagian menyebutkan tentang al-maqsudah itu bagaimana. Qasada at-talibu bidzat. At-talib yang ngomong itu memaksudkan siapa itu bidzat, dengan zatnya. Wahya fi babin nida'i ma'rifatun, dan di bab nida dia itu ma'rifah ala niyatil alifi wal lam. Dan kita ketahui ketika sudah ada al itu berarti sudah jelas yang dimaksudkan siapa, dan begitu juga pada nakirah maksudah ini sudah jelas yang dimaksudkan itu siapa. Fadha qulta ya rajulu, ketika kamu katakan ya rajulu, ka'annaka qulta ya ar-rajul, ya ar-rajul, orangnya itu udah jelas siapa. Lakin la yujma'u baina harfin nida'i wa bainal alifi wal lam, akan tetapi harfun nida itu tidak boleh digabung dengan alif dan lam. Kenapa? Li'annal alifa wal lama tukhassis, karena alif lam itu mentaksis orang, menentukan, mentakyin sesuatu. Wa hurufun nida'i kadzalik, gitu juga dengan harfun nida, maka tidak layak bertemu karena keduanya sama-sama mentaksis atau sama-sama mentakyin siapa yang dimaksudkan. Akan tetapi ia terkadang bisa bertemu. Kapan? Fi darurati syiar, ketika darurat dalam syair. Kaqaulihi, contohnya fayal gulamanil ladhani farra iyakuma antuqibana syarra. Wahai dua orang muda yang kabur, jangan sampai kalian itu mendatangkan keburukan pada kami. Dan sebenarnya kalau kita melihat ya nida boleh bertemu dengan al pada apa? Pada lafaz Allah. Oleh karena itu Imam Ibnu Malik rahimahullah mengatakan wabil tirarin khussa jam'u ya wa al illa ma'allahi wa mahkiyil jumal. Lalu Imam Ibnu Aqil rahimahullah mengatakan la yajuzul jam'u baina harfin nida'i wa al fi ghairi ismillahi ta'ala wa ma summiya bihi minal jumal illa fi darurati syiar. Kemudian beliau menyebutkan syair yang tadi fayal gulamanil ladhani farra. Jadi kapan ya dan al itu boleh bertemu? Pertama ketika bertemu dengan lafaz Allah, contohnya seperti ya Allah, atau bisa juga nanti menjadi Allahumma, dan disebutkan bahwasanya penyebutan ya Allahumma itu syahad. Atau mahkiyul jumal, maksudnya bagaimana? Ada orang misalnya namanya ar-rajulu muntaliqun, namanya itu ar-rajul muntaliqun, itu sebagai isim alam, boleh ya ar-rajulu muntaliqun, dan boleh juga pada darurah syar'iyah. Kemudian beliau rahimahullah mengatakan qauluhu wa thalathatul baqiyatu mansubatun la ghairu, yang tiga sisanya itu mansub tanpa terkecuali.
Maksudnya ia wajib mansub dan tidak boleh selain mansub. Mansubatun la ghairu, jadi tidak boleh selain mansub. Yakni bithalathatil baqiyah, 3 yang tersisa apa saja? An-nakiratu ghairul maqsudah wal mudhafu wal mushabbahu bil mudhaf. Amma an-nakiratu ghairul maqsudati fa kaqaulika, adapun nakirah maksudah seperti contoh ucapanmu ya rajulan, idza nadaita rajulan ghaira muayyan, apabila engkau memanggil seorang laki-laki tanpa menentukan siapa laki-laki itu. Wa mithlu dzalika qaulul a'ma, dan itu juga seperti ucapan orang yang buta, karena orang buta tidak menentukan siapa yang dia panggil. Ya rajulan khudh biyadi, wahai seseorang peganglah tanganku. Seseorang tidak ditentukan, kecuali nanti dia ditentukan ada orang di situ. Misalnya orang yang buta tahu di depannya ada orang yang duduk, lalu dia panggil mengatakan ya rajulu, maka ini balik ke bagian munada yang pertama. Namun apabila tidak ditentukan maka tetap dibaca ya rajulan, tidak boleh yang lain. La ya'ni rajulan bi'ainihi, ya tidak maksudkan seseorang bi'ainihi, zatnya tidak ditentukan. Bal kullaman ajabahu fahuwa muradu, akan tapi siapa saja yang menjawab, siapa saja yang memenuhi permintaannya, itu dia yang dimaksudkan. Wa yakunu mansuban munawwana, dan ia mansub dengan tanwin. Wa nasibu lahu harfun nida, dan yang menasubkannya adalah harfun nida. Wa mal mudhafu fa nahwu ya gulama zaidin wa ya sahib amrin, fa hadha aidan mansubun bi harfin nida, ini juga mansub dengan harf nida. Wa huwa ghairu munawwanin li ajli al-idhafah, dan dia tidak munawwan karena apa? Karena idhafah. Wa ammal mushabbahu bil mudhaf, musyabbah bil mudhaf itu bagaimana? Fa huwa kullu ma amila fi ma ba'dahu, yaitu semua yang beramal pada apa yang setelahnya. Maksudnya bagaimana? Aimat tasolabihi syai'un min tamami makna, apa yang bisa yang menyempurnakan maknanya. Nahwu ya dhali'an jabalan, jabalan di sini sebagai maf'ul bih. Wa ya hasanan wajhuhu, wajhuhu di sini sebagai fa'il. Wa ya marran bi zaidin, fal awwalu amila fima ba'dahu an-nasbah, maka di contoh yang pertama ia beramal nasab pada yang setelahnya. Wasani amila fima ba'dahu ar-raf'ah, dan pada contoh kedua yang beramal rafa'. Wa ya hasanan wajhuhu, watsalitsu amalul jarri, dan yang ketiga ya marron bizaidin, setelahnya itu ada bizaidin, dan bizaidin itu min sesuatu yang bersambung, min tamami makna, dari apa yang menyempurnakan maknanya. Wa kullu wahidin minha syabihun bil mudhaf, semuanya itu syabih bil mudhaf, mirip dengan mudhaf. Dari sisi apa? Wasyabahu fiha annal mudhafa amila fil mudhafi ilaih wa hadha amila fima ba'dahu. Musyabih bil mudhaf itu beramal pada apa yang setelahnya, dan yang di sini juga itu beramal pada apa yang setelahnya. Hadza sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman nafi'an. Allahumma taqabbal minna. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.